Siang itu halaman rumah Bu Kamila penuh tenda biru, musik organ tunggal mengiringi ramainya tamu yang berdatangan, piring-piring berisi kue putu ayu, Rika tersaji di setiap meja. Wah, putu ayu ini cantik banget ya warnanya, hijaunya segar banget, rasanya juga manis, bikin pengen makan terus. Iya, Melan, saya teh juga suka, tapi entah kenapa rasanya teh agak beda dari biasanya, kayak ada rasa asin yang susah dijelasin. Aduh, perut aku mendadak nggak enak kayak gini. Baru makan 2 potong, tapi rasanya langsung mual. Lidah aku jadi pahit banget sekarang. Astagfirullah Winda, kamu pucat banget. Jangan-jangan kuenya bermasalah. Padahal tadi kelihatan enak dan aman-aman aja loh. Ya Allah, mulutku jadi pahit banget. Terus malah mual-mual sekarang. Jangan-jangan emang kue ini yang bikin begini. Lihat warnanya teh mani hijau pisan, terlalu mencolok. Ini mah bukan pewarna makanan biasa. Saya yakin ada yang aneh. Bagaimana bisa kue untuk hajatan membuat tamu sakit begini? Rika janji kuenya bakalan aman, tapi kenapa malah jadi bencana begini? Aduh, tolong aku nggak kuat lagi. Rasanya panas banget di perut. Kalau begini terus, aku nggak bisa selamat. Pagi itu matahari baru naik, jalan kampung masih sepi. Warung kecil Rika di pinggir jalan mulai ramai. Wah, Rika, kue putu ayumu cantik banget, hijaunya pas. Ada parutan kelapa putihnya juga bikin tambahan menggoda. Iya, saya juga jadi lapar ngelihatnya. Baru lihat aja udah kelihatan enak pisan. Harganya berapa satu potong, Rik? Murah aja kok, cuma 1.500 sebijinya. Kalau beli 10, aku kasih bonus 1 deh, biar makin puas. Rasanya lembut banget, Rik. Teksturnya pas, gak keras sama sekali. Aku gak nyangka bisa seenak ini dengan harga murah. Bener pisan, Rika. Ini teh bisa jadi langganan tetap. Rasanya teh ringan tapi manisnya pas. Orang kampung pasti bakalan suka pisan ini mah. Alhamdulillah, aku emang sengaja bikin biar cantik di mata, enak di lidah, dan murah di kantong. Kamu tahu nggak, Tik? Rasanya kayak kue di toko besar, padahal ini bikinan rumahan. Rika emang jago ya bikin orang ketagihan. Bisa-bisa nanti teh orang kampung ya kalau hajatan gak bakalan pesen kue lagi. Mereka teh bakalan cari putu ayunya Rika. Amin, mudah-mudahan begitu ya. Aku yakin kue buatanku ini bisa jadi primadona di kampung ini. Pagi itu warung kecil Rika dipenuhi canda tawa, setiap orang lewat menoleh melihat kue putu ayu hijau cerah yang tersusun rapi. Dapur kecil Rika terasa panas, tungku kayu masih menyala. Di meja ada sebuah parutan kelapa segar, tepung beras, gula, dan juga botol kecil pewarna hijau. Aduh, modal kue putu ayu ini makin mahal aja. Kelapanya cepet habis, tepungnya naik harga, belum lagi gula. Kalau pakai kelapa banyak terus, pasti bakalan cepet habis uangku. Padahal orang-orang cuma lihat cantiknya kue, bukan isinya. Pewarna makanan ini juga mahal. Kalau pakai banyak, modalnya tambah bengkak. Tapi kalau sedikit warnanya pucat, nggak menggoda. Aduh, aku harus cari cara biar modalnya kecil. Tapi hasilnya tetap kelihatan. Wah, aku nggak bisa terus-terusan rugi begini. Kalau aku kurangin kelapa parutnya sedikit, siapa yang bakalan sadar? Orang itu cuma peduli tampilan luar, bukan rasa di dalamnya. Atau aku pakai pewarna lain aja ya yang lebih murah. Warnanya bisa jadi lebih hijau mencolok. Orang pasti bakalan makin tertarik tuh. Aku ini harus pintar. Kalau nggak bisa hemat, aku bisa bangkrut. Nggak ada yang peduli soal nasibku nanti. Lagi pula nanti kalau kueku laris, semua orang bakal berebut beli. Nggak ada yang tahu rahasiaku. Keputusanku udah bulat dan ini jalannya. Aku harus licik sedikit kalau mau bertahan. Untung besar, modal kecil, begitulah caraku. Dapur Rika sore itu dipenuhi aroma kelapa, tapi juga dipenuhi niat curang yang mulai tumbuh. Dari dapur sempit itulah, langkah menuju azab perlahan disusun. Kalian tahu kan penjual serabi di ujung sana? Katanya dia pakai bahan kelapa kemarin sore, bukan yang baru parut. Masa iya Nik? Aku itu sering beli serabinya, rasanya itu enak-enak aja. Jangan-jangan itu cuma gosip pasar biasa.
Aku dengar langsung loh, bahkan katanya dia suka campur tepung basi. Pantas aja harganya murah. Astaga, kalau itu benar bahaya juga ya. Tapi aneh deh, aku kemarin makan surabi dia, tapi nggak kenapa-napa tuh. Iya Melan, rasanya teh kayak Rika sengaja ya ngomong kayak gitu biar orang nggak beli di sana. Kuenya teh emang saingan Putu Ayu Rika kan? Aku sih nggak mau cepat percaya, Rik. Tapi kalau gosip itu menyebar, bisa bahaya untuk orang itu. Kalau aja orang kampung tahu kalau serabinya pakai bahan jelek, pasti semuanya bakalan lari ke Putu Ayuku. Lebih cantik dan lebih aman. Lihat nih cara ngomongnya, bukannya kasih bukti malah cuma nyebar omongan. Jangan-jangan ini trik dia ya biar dia laku. Iya Melan, kalau bener begitu mah, itu mah bukan pedagang jujur atuh. Tapi kita teh harus diam dulu, jangan bikin ribut di pasar ini. Di tengah hiruk-pikuk pasar, kata-kata Rika menyebar seperti asap tipis. Mungkin sebagian percaya, mungkin sebagian ragu. Sore itu halaman rumah Bu Ratna ramai di meja. Nampan penuh kue Putu Ayu, buatan Rika jadi sajian utama. Silakan coba kue Putu Ayu dari Rika. Katanya enak banget. Makanya aku pesen banyak untuk arisan kali ini. Wah, iya Bu, enak. Lembut banget dan manisnya pas. Gak nyangka ya dengan harga segini rasanya bisa seenak ini. Iya, saya setuju. Warnanya teh cantik, hijaunya teh seger pisan. Emang cocok ini mah buat acara kumpul begini. Kelihatannya teh mewah. Alhamdulillah, kalau kalian suka, aku emang selalu jaga rasa dan tampilan. Biarpun murah, harus tetap bikin puas kan? Bagus sekali, Rick. Nanti kalau ada hajatan besar, mungkin aku bakalan pesan lagi dari kamu. Biar kue kampung ini makin dikenal. Tapi Tik, aku ngerasa kelapanya agak tipis ya. Biasanya Putu Ayu lebih banyak parutan kelapanya. Iya, saya juga ngerasa begitu. Adonannya teh lembut, tapi bagian atasnya teh agak kosong. Kelapanya teh juga sedikit. Apa emang begitu resepnya, Rick? Atau kamu sengaja bikin lebih lembut biar gampang dimakan? Ah, emang resepku begitu, Bu. Kalau kelapanya terlalu banyak, bakalan cepet basi. Jadi aku kurangin sedikit biar agak awet. Ibu-ibu tetap menikmati kue itu sambil mengobrol. Komentar kecil soal kelapa hanya jadi bisikan ringan. Tidak ada yang curiga. 3 hari kemudian. Malam itu balai warga terang benderang, kursi plastik penuh. Warga berkumpul untuk rapat rutin. Di sudut meja, baki kue Putu Ayu buatan Rika ikut disajikan. Kue Putu Ayu Rika emang gak pernah gagal ya. Cantik banget warnanya, hijaunya hijau segar. Kelihatannya mahal, padahal harganya murah. Iya Rika, banyak orang kampung yang udah tahu soal kue ini. Kayaknya kamu teh bakal jadi penjual kue paling laris di sini. Benar, aku pun sering beli loh buat suguhan tamu. Gak malu-maluin karena tampilannya rapi kayak kue toko. Rika, terus pertahankan ya. Kalau kamu konsisten, nanti tiap ada acara kampung pasti orang pertama yang bakalan dicari itu kamu. Iya, tentu aja. Aku emang pinter bikin jajanan enak. Beda dari penjual lain yang kualitasnya makin naik turun. Aku percaya, Rick. Kalau kamu udah bikin kue seindah ini, jelas-jelas orang gak bakalan berpaling ke tempat lain. Kalau begini, bisa-bisa penjual serabi atau penjual jajanan lain bisa sepi karena ngalah saing. Iya, bener pisan. Tapi semoga aja semua usahanya teh tetap baik. Yang penting mah jangan saling menjatuhkan. Ingat Rika, pujian itu jangan sampai bikin lupa diri. Pedagang harus jujur supaya rezekinya itu betul-betul jadi berkah. Warga melanjutkan rapat dengan suasana hangat. Sementara itu Rika duduk di pojok sambil tersenyum puas. Di dapur kecil hanya ada suara ulekan dan gemercik air. Di meja botol kecil berisi cairan hijau mencolok. Pewarna tekstil yang biasa dipakai untuk kain, bukan makanan. Kalau pakai ini, warna hijau Putu Ayuku pasti lebih cantik. Orang-orang gak bakalan sadar sama sekali. Selama warnanya menarik, siapa peduli ini pewarna apa? Yang penting kueku laku, uangku bertambah. Lihat ini, adonannya jadi hijau terang sekarang. Putu Ayuku bakalan lebih menonjol dibanding kue serabi atau jajanan lain.
Besok aku bakalan buktiin lagi kalau aku paling pinter jualan. Mereka semua hanya bisa iri ngeliat aku sukses. Nah, ini sempurna. Kue putu ayu paling cantik sekampung. Dan sekarang semua pembeli milik Rika sekarang. Botol kecil ini adalah rahasia suksesku. Selama aku simpan baik-baik, gak akan ada yang tahu. Malam itu dapur Rika penuh dengan aroma yang menipu. Di balik warna hijau terang putu ayunya, tersimpan racun perlahan yang suatu hari akan menjerat sendiri. Pagi itu halaman rumah Bu Kamila ramai persiapan hajatan. Kursi-kursi ditata, tenda dipasang dan suara ibu-ibu terdengar riuh. Di sudut, Rika datang membawa nampan berisi contoh kue putu ayu. Rika, alhamdulillah kamu datang. Aku butuh banyak kue untuk hajatan nanti malam. Bisa siapin 100 biji? Bisa dong, tenang aja Bu Kamila. 100 biji pun saya sanggup. Putu ayu saya itu cantik dan harum. Pasti bikin tamu puas. Wah, pas banget Bu. Kalau suguhan hajatannya ada putu ayu Rika, semua orang pasti bakalan senang. Iya, apalagi wanginya teh mani harum pisan dan warnanya teh hijau cerah, rasanya teh juga lembut. Ya, meskipun menurut saya mah itu teh agak tipis kelapanya. Iya, Rik, aku juga ngerasa kelapanya dikit. Apa emang begitu ya resep kamu? Betul Bu, emang begitu resep aku. Kalau kelapanya terlalu banyak bakalan cepet basi. Jadi lebih baik aku kurangin dikit. Kalau begitu, baguslah. Yang penting awet sampai malam nanti. Aku percaya sama kamu, Rik. Kok alasannya selalu sama ya? Padahal kelapanya kelihatan makin sedikit tiap kali aku beli. Iya, Melan. Tapi kayaknya teh Bu Kamila udah yakin pisan. Kita teh diam aja dulu. Nanti aja kita lihat hasilnya. 2 jam kemudian. Musik hajatan menggema. Tamu-tamu makan dengan lahapnya. Nampan putu ayu hijau terang buatan Rika jadi sajian utama. Langsung habis diserbu oleh para orang-orang. Alhamdulillah, lihat itu, tamu-tamu senang semua. Putu ayu kamu jadi bintang suguhan, Rika. Enak banget ini, Rik, lembut dan manisnya pas. Wangi pandannya tuh bikin nagih. Bener, apalagi warnanya teh meni cantik pisan. Hijaunya teh hijau cerah, kelihatan seger. Aku baru makan 3, rasanya nggak bikin enak. Kayaknya kalau dibungkus bisa jadi oleh-oleh paling bagus ya. Suguhan ini memang pantas dipuji, tamunya jadi betah. Bu Kamila, bagus sekali pilihanmu. Nah, lihat Rika, semua orang puas. Kamu itu emang paling bisa diandalkan. Aku emang paling tahu, Bu, caranya bikin kue paling enak. Gak ada yang bisa nandingin putu ayuku. Aduh, rasanya enak sih, tapi aku masih kepikiran soal kelapanya. Kayak ada yang kurang. Saya juga ngerasain gitu, Melan. Tapi lihat aja, semua orang teh tetap lahap. Mungkin ini cuma kita aja yang ngerasa begitu. Musik hajatan masih tergaung, tapi beberapa tamu terlihat gelisah di meja utama. Mailan, Tika, Winda, dan Pak Zayan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Astaga, Tik, perutku mual banget. Baru makan beberapa potong putu ayu, lidahku jadi pahit. Iya, Mei, saya juga ngerasain kayak gitu. Rasanya teh bukan cuma mual, tapi kepala teh mulai pusing. Ada yang gak beres ini mah sama kuenya. Ya Allah, aku juga ngerasa pengen muntah. Tadi enak banget, tapi sekarang badan aku jadi lemes semua. Rika, apa-apaan ini? Banyak yang sakit setelah makan kue kamu. Jelasin sekarang juga. Nggak mungkin Bu Kamila. Aku bikin dengan resep biasa. Semuanya bahan segar, nggak ada yang salah kok. Rika, jangan berkelit. Kami semua itu merasakan hal yang sama loh. Ini bukan kebetulan nih sepertinya. Pasti ada yang kau sembunyikan ya. Iya, Ri, kami semua makan kue kamu. Kalau banyak orang ngerasa kayak gini, jelas-jelas bukan salah perut biasa. Udah, jujur aja Rika, kamu teh. Apa kamu pakai bahan yang sembarangan ya? Jangan ditutup-tutupin. Kalau kamu nggak ngaku Rika, semua warga bakalan nuntut kamu. Aku nggak mau hajatan ini jadi aib kampung. Ya Allah, Tik. Lihat ini, mereka baru aja makan putu ayunya Rika. Sekarang jatuh pingsan kayak gini. Iya, Win. Ini teh udah bukan masalah biasa lagi. Warga teh bisa celaka kalau ini dibiarin. Aku juga hampir pingsan tadi. Untung aja masih kuat jalan. Ini semua gara-gara kue itu. Aku yakin banget.
Semua tenang dulu, bawa yang pingsan ke pos ronda ya. Kita harus selamatkan mereka, jangan panik. Rika, kamu lihat sendiri kan, hajatanku jadi kacau. Warga jatuh sakit di jalan. Apa kamu masih mau bilang kalau kue kamu aman? Aku bener-bener nggak tahu Bu Kamila. Kelapanya bagus kok, warnanya juga cantik. Aku nggak bermaksud nyelakain siapapun. Cantik, itu teh pewarnanya mencolok pisan Rika. Jangan-jangan kamu teh pakai bahan berbahaya ya biar kue kamu kelihatan indah. Iya Rika, kamu harus jujur sekarang. Jangan sampai warga lebih banyak jadi korban. Kalau kau itu terus berbohong, Rika, hukumannya akan lebih berat. Akui kesalahanmu sebelum semuanya itu terlambat. Nampan-nampan Putu Ayu sisa hajatan ditumpuk di meja kayu. Bau yang aneh mulai tercium ketika baki dibuka. Pak Zayan memimpin pemeriksaan. Semua menunggu dengan tegang. Lihatlah ini, kuemu itu masih tersisa banyak, Rik. Tapi aromanya itu tidak wajar, baunya tajam menusuk. Astaga, benar Pak Jayan. Kelapanya basi, padahal baru tadi siang disajikan. Harusnya masih segar. Ya Allah, coba lihat deh. Warnanya luntur, hijaunya nempel di tanganku. Ini bukan pewarna makanan, Rika. Udah, jujur aja Rika. Apa yang kamu campurin ke adonan? Jangan bilang kamu teh sengaja ya pakai pewarna sembarangan. Gak heran ya banyak orang yang sakit. Gak heran banyak orang yang sakit. Ini kue penuh racun, bukan suguhan. Enggak. Aku cuma pakai pewarna sedikit supaya lebih cantik. Aku nggak tahu bisa berbahaya. Sedikit atau banyak tetap aja salah. Kamu itu sengaja kurangi kelapa pakai bahan murahan dan menipu para warga. Aku percaya sama kamu Rika. Hajatan keluarga aku jadi aib gara-gara kelicikan kamu. Apa kamu tega lihat orang menderita? Semua orang udah tahu sekarang. Foto Ai cantik kamu cuma topeng. Isinya kebusukan. 2 jam kemudian. Aduh, aku harus sembunyiin kue ini. Kalau mereka terus bongkar, semua rahasia aku bakalan ketahuan. Jangan biarkan Rika kabur. Dia harus tanggung jawab atas semua yang terjadi. Enggak. Ini semua hasil kerjaku. Enggak boleh ada yang tahu bahan aslinya. Aku enggak mau kehilangan semuanya. Rika, berhenti. Kamu pikir kamu bisa kabur bawa racun itu? Semua warga udah tahu ya. Rika, berhenti sekarang juga. Jangan tambah dosa dengan menutupi bukti di depan matamu. 2 jam kemudian. Malam semakin larut, suara warga memenuhi halaman. Aku gak akan biarin kalian semua ngerendahin aku. Semua ini milik aku, hasil kerja keras aku. Rika, sadar. Kamu udah celakain banyak orang. Jangan tambah gila, lepaskan itu. Rika, lihat kukusan itu. Uapnya makin menyembur, ini bahaya. Rika, hentikan kesombonganmu itu. Kalau tidak, azab akan menimpa tubuhmu sendiri. Tiba-tiba brak, kukusan besar itu meledak. Uap panas menyembur liar, menyambar tubuh Rika. Ia menjerit sekuat tenaga, kulitnya melepuh, tubuhnya jatuh menimpa baki Putu Ayu gosong. Siapa yang licik dalam rezeki akan tertimpa liciknya sendiri. Rezeki haram tak akan membawa berkah, hanya membawa celaka. Dapur hajatan hening, warga menatap ngeri. Sebagian menunduk takut, kukusan kini gosong, baki kue berceceran dan tubuh Rika terkapar tak berdaya.